Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lustin Oktaviani Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah kritik sastra. Nah, materi yang kita bahas kali ini adalah teori kritik sosiologis dalam karya sastra. Oke, langsung saja kita bahas tentang teori kritik sosiologis ini bisa memungkinkan untuk apa aja sih? Jadi, teori ini memungkinkan kita untuk melihat lebih dalam lagi pada teks sastra, tidak hanya sebagai karya seni, tapi juga sebagai cerminan dari konteks sosial tempat karya tersebut diciptakan. Langsung saja kita masuk ke definisi teori kritik sastra sosiologis. Jadi, teori kritik sastra ini adalah sebuah metode analisis atau analisa sastra yang mengkaji hubungan antara karya sastra dengan konteks sosial, budaya, dan juga sejarah tempat karya tersebut diciptakan. Nah, ada dua tentang definisi teori kritik sastra ini, yaitu yang pertama ada interaksi. Jadi, teori ini selalu menekankan bagaimana karya sastra dapat tercipta dan dipengaruhi oleh struktur sosial, norma, konflik yang ada di dalam masyarakat. Lalu yang kedua ada makna. Jadi, karya sastra selalu dilihat sebagai refleksi dari realitas sosial dan bagaimana realitas tersebut diinterpretasikan oleh penulis dan juga para pembaca. Nah, apa sih latar belakang kemunculan teori kritik sosiologis? Jadi, teori kritik sosiologi ini muncul sebagai respon terhadap suatu pandangan tradisional yang melihat karya sastra sebagai produk individual dan terisolasi dalam konteks sosial. Nah, di sini ada tiga yang melatar belakangi kemunculan teori ini, yaitu ada realisme, yaitu perkembangan aliran realisme dalam sastra pada abad ke-19, yaitu menekankan pada penggambaran realitas sosial yang mendorong pemikiran tentang hubungan antara sastra dan juga masyarakat. Lalu yang kedua ada konteks sosialnya. Munculnya sosiologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari struktur-struktur dan dinamika sosial dan mendorong kita pada kritikus untuk melihat karya sastra sebagai refleksi dalam realitas sosial tersebut tadi. Lalu ada yang ketiga yaitu kritik. Teori kritik sosiologi tentu pasti ada kritiknya. Jadi, teori ini berkembang sebagai metode analisis yang memungkinkan para kritikus untuk memahami bagaimana karya sastra mencerminkan dan mempengaruhi dinamika sosial tersebut dalam bentuk kritik. Oke. Baik, kita lanjut ke aspek-aspek apa aja yang dikaji di dalam teori kritik sosiologis ini. Jadi, dalam teori kritik sosiologi tentu mengkaji berbagai banyak macam hal dari aspek dari karya sastra tersebut untuk memahami hubungan dengan konteks sosialnya. Jadi ada tiga, yaitu struktur sosial, tentang bagaimana sosial, gender, ras, entitas yang terwakili dalam karya sastra tersebut. Lalu yang kedua ada norma dan nilai, yaitu bagaimana karya sastra mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Lalu yang ketiga ada konflik sosial. Konflik sosial ini menceritakan bagaimana karya sastra menggambarkan konflik sosial yang ada di dalam masyarakat. Lalu kita masuk ke bagaimana sih contoh penerapan teori kritik sosiologi pada sebuah karya sastra. Jadi teori kritik ini dapat diterapkan pada berbagai karya sastra seperti novel, drama, puisi, film, dan lain-lain. Namun yang paling sering adalah novel, drama, puisi, dan juga film. Yang pertama ada novel dari Bumi Manusia oleh Pramudia Anantatoer. Novel ini menggambarkan tentang kondisi sosial dan politik di Indonesia pada zaman kolonial, yaitu menunjukkan bagaimana kelas sosial itu terbagi dalam ras, politik, hingga budaya, dan mempengaruhi hidup-hidup tokoh ceritanya. Lalu yang kedua ada dari drama Romeo dan Juliet oleh William Shakespeare. Drama ini tentu sudah mendunia dan banyak orang yang menggambarkan konflik sosial antara dua karakter ini karena masalah keluarga, yaitu di mana keluarga mereka saling bermusuhan, yang menunjukkan bagaimana sih norma dan nilai-nilai masyarakat dapat memicu pertentangan tersebut. Lalu yang ketiga ada contoh dari puisi, yaitu dengan judul Aku Ingin Menjadi Penyair oleh Chairil Anwar. Nah, puisi ini beliau merefleksikan semangat dan idealisme kaum muda di masa revolusi, menunjukkan bagaimana karya-karya sastra dapat menjadi saluran untuk mengekspresikan kondisi sosial dan juga politik yang sedang terjadi.
Lalu kita masuk ke bagian kesimpulan dan saran, sudah di akhir nih. Teori kritik sosiologis ini membantu kita memahami sastra sebagai refleksi dari realitas sosial dan juga sebagai alat untuk mengkritisi dinamika sosial yang ada. Jadi, saran yang bisa diberikan untuk menggunakan teori ini yaitu para penganalisis menggunakan teori ini harus lebih banyak melihat karya-karya sastra dan dapat dianalisis dengan pendekatan kritik sosiologi ini. Karena semakin kaya pemahaman kita tentang hubungan antara sastra dan masyarakat, maka semakin mudah pula kita memahami teori ini. Lalu, yang kedua ada kesadaran, di mana kita harus memahami sastra dari sudut pandang sosiologi tentu saja, dan menumbuhkan kesadaran kritis terhadap kondisi sosial dan dapat mendorong kita untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik lagi. Jadi itu saja yang bisa saya berikan pada materi kali ini. Sampai jumpa lagi.